Halo, apa kabar? Hari ini gue bakal bahas satu buah buku atau majalah lah ya, bisa dibilang. Namanya GA House. Jadi ini suatu majalah lah, gue sebutnya majalah lah ya, karena bahannya begini ya. Bahannya tipis. Nomor 185. Ini kalau pas gue ngetek, ini adalah salah satu yang paling baru yang terbit. Si GA House ini terbit kurang lebih setahun, kayak mungkin 2 atau 3 kali. Dia jadi kayak, kalau kata yang itunya suka-suka dia lah nerbitin gitu. Kalau ada project mungkin diterbitin. Penerbitnya adalah si ADA Edita Tokyo ini ya. Jadi dia itu nerbitin juga banyak buku-buku lain selain GA House ini, majalah ini. Dia juga ada yang bentuknya buku ya, si GA House. Ada yang 1 tahun direkap, atau ada apa gitu. Ada worksnya, ada beberapa orang gitu. Biasa dalam satu buku ini, satu majalah inilah bisa dibilang itu ada beberapa works dari orang. Kalau di sini ini ada, kalau nggak salah ada sekitar, nggak banyak sih di sini, ada 11 project di sini. Dan di nomor 185 ini ada 3 buah project yang dibikin sama orang Indonesia bener. Jadi Gregorius Supiolodi, dan di sini majalah ini dia menariknya itu tulisannya sedikit sekali ya di sini. Hampir gak ada tulisannya. Jadi kalau kalian ngebaca itu cuman kayak ngerangin si gambar-gambar yang ada di sini. Dan penyajiannya itu cukup menarik karena penyajiannya itu gambarnya dia bikin ada yang berwarna, ada yang hitam putih. Gua nggak tahu tujuan hitam putihnya apa. Mungkin dia untuk nunjukin kontras cahaya kali ya, hitam putih ditunjukinnya. Si buku ini gitu, hitam putihnya, kontrasnya ke sana, oh ini cahayanya ke sini gitu. Ada beberapa lah foto-foto yang hitam putih doang. Dan majalah ini menariknya itu adalah mungkin salah satu benchmark ya untuk arsitek terkenal. Jadi kalau kalian ngelihat ini proyeknya gila-gilaan gitu, menurut gue ini bagus banget isinya. Proyeknya kayak lu gak akan kepikiran nih, gila nih proyek kayak gini gitu. Nah, lu lihat ini di covernya sendiri, ini apa nih? Ini apa ini? Apa ini, ada ball sack? Kita tidak tahu ini apa ya. Ini ada yang menggantung di langit-langit gitu. Yang ternyata ini adalah sebuah kolam, Bu. Kolam renang di atap gitu. Ini konsep yang gila sih menurut gue. Jadi ada 2 buah gudang, jadi gue ceritain project ini ya. Ini 10% dari buku ini nih. Dan ada di depannya, jadi ada gudang di renov jadi rumah. Terus dia bikin kolam renang di atasnya itu mengedoyot gitu. Terus jadi bordernya itu nggak jelas. Jadi kalau ketika kalian lihat di atapnya, si atapnya itu, di atapnya itu kayak ada pantai gitu, cuman dari beton. Jadi kalian bisa ngelihat, jadi nggak ada border kayak wah langsung 1,2 meter, nggak, dia pelan-pelan turun ke bawah gitu. Nah, jadi kayak ada danau gitu di atas rumah lo gitu. Terus GA House ini bahannya itu sendiri ya seperti majalah ya, depannya tipis seperti ini, dalamnya mengkilat gitu, jadi nggak gampang kotor lah untuk di tangan. Dan terbit jadi di project-project di seluruh dunia, foto-fotonya itu banyak banget dan detail banget ya. Kalian bisa ngelihat kayak denahnya, bisa kalian plototin, kalian bisa nyari ukurannya bahkan di denahnya. Jadi kalau kalian hobi contek-mencontek dan tiru-niru seperti kebanyakan arsitek, saya juga seperti itu soalnya suka melihat-lihat dan mencontek-contek apa yang ada di majalah, dimasukin ke proyek sendiri. Nah, kalian sangat bisa pakai majalah ini. Dan yang di foto-fotonya itu detail-detailnya kayak mungkin nggak akan kalian kepikiran itu, gila ada detail kayak gini ya, bisa begini detail ternyata gitu. Itu yang menarik. Jadi ada nggak cuman foto-foto, denah, potongan udah aja gitu, tapi dia menceritakannya sedikit ya, tapi menceritakannya dengan gambar lah gitu. Ini apa sih yang ada di rumah ini, apa yang ada di bangunan ini. Rumah sih banyaknya ya, hampir nggak ada bangunan. Dia bisa si fotonya itu menceritakan dengan baik si material yang dipakai. Dan project yang ada di sini belum tentu project yang recent, yang terbaru, tapi bisa aja project lama yang menarik buat si editornya,
dimasukin lagi ke sini. Contohnya adalah Tamarin House-nya tahunnya itu 2010 loh dia dibangunnya. Jadi sama sekali bukan project baru. Di sini juga ada project baru juga, yaitu projectnya Studio Tonton, Y House. Itu juga menarik untuk dilihat. Ini project kalau nggak salah bener-bener grace baru banget. Dan dulu pernah dibahas di G House sebelumnya, waktu dia masih bentuknya konsep. Itu pernah masuk G House, dan ini ketika jadi dia masuk G House lagi. Kalian bisa ngelihat ini detail-detailnya seperti apa di sini. Jadi kalau kalian mau beli silakan buku G House ini terbitan Jepang. Oh ya, kalau terbitan Jepang biasanya kalau masuk ke luar negeri ya, seperti biasa dia itu 2 bahasa, Jepang dan Inggris. Jadi kalian bisalah belajar bahasa Jepang dikit mungkin ya di sini. Dan buku ini, majalah ini ya cukup mahal, Bu. Ini majalah harganya kurang lebih di 800.000. Majalah kayak gini. Jadi silakan kalau kalian beli, bukunya isinya benar-benar bagus. Menurut gue kalian nggak akan kecewa untuk ngebeli ini. Seperti itu. Oke, gitu aja yang gue bahas dari buku G House nomor 185 ini. Thank you udah dengerin.